Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika, materi alat optik yang pertama yaitu mata dan kacamata. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang akan kita pelajari itu adalah mata dan kacamata. Sedangkan gambar berikutnya ini akan kita pelajari setelah materi mata dan kacamata, yaitu materinya mikroskop, teropong bumi, dan teropong bintang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis mata dan kacamata sebagai alat optik. Nah, dengan mata dan kacamata merupakan mengatasi dari gangguan penglihatan. Nah, mata bisa melihat, kita bisa melihat warna-warni dunia, ya, melihat udara, melihat kapal yang indah, pemandangan serta kota yang begitu megah. Nah, maka mata disebut sebagai jendela dunia. Nah, untuk bagian mata, di sini ada anatomi mata. Mata ini ada terdiri dari kornea, itu lapisan luarnya. Kemudian ada pupil, pupil itu celah, ya, celah tempat masuknya cahaya. Di sini ada lensa mata yang bisa membiaskan cahaya yang masuk sehingga membias atau membelok sampai di retina sehingga kita nanti bisa melihat. Nah, lensa mata ini bisa menjadi cembung, bisa menjadi sangat tipis. Nah, ini tergantung dari keadaan benda yang kita lihat. Kita mau melihat dekat, maka dia akan menjadi sangat cembung. Kita melihat jauh, maka akan terlihat sangat tipis. Iris ini adalah, yang kelihatan berwarna di sini ya, yang memberi warna mata. Jadi warna matanya kadang coklat, kadang hitam, atau biru. Ini adalah iris. Nah, ini yang di sini ya. Kemudian ada cacah ciliari, ada skela, ada korion, nah ada retina. Retina di sini tempat menempelnya bayangan. Jadi kalau bayangan tidak menempel di retina, maka terjadi gangguan penglihatan. Mata menjadi kabur atau disebut sebagai rabun. Kalau dia rabunnya dekat, artinya tidak bisa melihat benda-benda yang kabur melihat benda-benda yang dekat. Ya, kalau rabun jauh berarti ya kabur atau melihatnya itu tidak jelas pada saat benda-bendanya diletakkan di tempat yang jauh. Kemudian saraf optik ini menghubung ke otak kita sehingga kita bisa mengatakan, oh itu warna merah, oh itu benda apa, dan sebagainya, oh itu kacamata, itu benda, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang menuju ke otak kita. Nah, untuk lebih jelas, biasanya yang rinci-rinciannya dipelajari di biologi. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk materi ini ada syarat ya yang harus kita ingat kembali. Materi yang kemarin yang harus kita ingat kemarin. Pada materi kemarin optik geometri kita mengenal ada rumus umum lensa dan kekuatan lensa. Untuk rumus umum lensa seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen atau seper SO ditambah seper SI sama dengan seper F. Sama ini ya. F-nya adalah jarak fokus, S itu jarak benda, di sini kadang dituliskan SO, SI, S0, S1 ya. Kalau S aksen itu jarak bayangan, S1 jarak bayangan juga, SI jarak bayangan. Nah, untuk kekuatan lensa di sini disebutkan oleh P. P ya. P sama dengan seper fokus, seper jarak fokusnya. Jarak fokus satuannya meter, kekuatan satuannya meter. Nah, istilah pada mata kita mengenal ada
daya akomodasi, ada titik dekat mata, ada titik jauh. Nah, untuk daya akomodasi, jadi pada saat kita melihat, ya, mata kita melihat lensa pipih menjadi pipih, lensa mata kita di mata kita menjadi sangat tipis. Kemudian pada saat kita melihat dekat, ya, dia dekat, ini lensa menjadi sangat cembung. Jadi kita dalam keadaan berakomodasi maksimal, ya, paling besar akomodasinya, ya, pada saat mencembung. Sini pada saat kita melihat pada titik dekat mata, ya. Kalau kita melihat jauh, berarti pada titik jauh mata tak berakomodasi. Titik dekat mata atau disingkat dengan PP itu punctum coccygum, yaitu titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata. Sedangkan jauh atau PR adalah punctum titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata. Nah, ini untuk mata normal. Nah, ini jangkauan penglihatannya, ya. Benda-benda yang diletakkan pada jarak 25 cm sampai tak terhingga, ini semua benda yang diletakkan di sini jelas dilihat oleh mata normal, ya. Titik dekat atau PP mata normal adalah 25 cm. Titik jauh mata normal adalah tak terhingga. Jadi kita bisa melihat benda-benda jauh tak terhingga, benda yang di bintang gitu ya, bintang yang jauh di sana itu bisa melihat jelas kalau kita mata normal. Nah, untuk yang terlihat jalannya sinar, ya, jalan sinar, bayangan yang terbentuk. Nah, ini cara menggambarkan jalannya sinar untuk benda-benda di jauh tak terhingga. Ini seperti ini, ya, garisnya sejajar. Nah, pada lensa mata, ingat lensa fungsinya adalah membelokkan cahaya, ya. Jadi cahaya jalannya sinar ini dibelokkan. Nah, sampailah di retina. Maka ini bayangan terbentuk pada retina. Nah, bayangan ini kita melihatnya jelas. Oh, benda yang jauh di sana melihat jelas. Lensa mata bentuknya pipih seperti ini. Ini lensanya, ya. Sedangkan untuk benda yang terdekat itu namanya titik dekat mata, ya, di titik dekat mata digambarkan di titik seperti ini. Maka dia oleh lensa mata dibelokkan. Nah, beloknya kemana? Nanti bayangannya sampai ke retina. Makanya jelas juga pada benda-benda yang terletak paling dekat, ya, di titik dekat mata 25 cm itu dia bayangannya terbentuk pada retina sehingga melihat jelas, ya, seperti ini. Lensa matanya sangat cembung, ya, mata berakomodasi maksimum mata pada saat melihat di titik dekat mata. Mata pada saat melihat di titik jauh mata, maka mata dikatakan tidak berakomodasi. Nah, untuk gangguan penglihatan yang akan kita bahas di sini nanti ada 3, yaitu rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh atau miopi, dan mata tua atau presbiopi. Nah, untuk hipermetropi, nah ini, ya, untuk membaca biasanya, ya, kalau rabun jauh, jauh, ya, kabur, ya. Nah, untuk mata tua itu biasa menggunakan 2 karena dia dua-duanya terjadi gangguan penglihatan. Untuk melihat jauh terjadi rabun, untuk melihat dekat juga terjadi rabun. Nah, untuk rabun dekat atau hipermetropi. Nah, di sini lihat bayangannya. Nah, untuk melihat dekat ini harusnya sampai di retina seperti ini, ya. Ternyata dia ini kelebihan. Bayangannya terbentuk di belakang retina. Makanya dia terjadi kabur, bayangannya tidak jelas. Nah, untuk jangkauan penglihatan, lihat. Nah, di sini PP-nya lebih dari 25 cm. Nah, dari sini nih, 25 cm lebih dari tak terhingga. Berarti ada yang merah ini yang tidak bisa dilihat, artinya kabur atau kurang jelas dilihat.
melihat benda-bendanya menjadi kabur kalau benda-benda diletakkan di kurang dari titik dekat mata penderita hipermetropi. Nah, ini kalau benda diletakkan di sini, nah bagaimana supaya dia melihat seperti mata normal? Ya, diatasi dengan kacamata lensa positif. Ya, lensa positif. Nah, ini untuk begitu dia menggunakan lensa positif, bayangan yang terbentuk langsung sampai di retina, sehingga bisa melihat jelas. Sedangkan untuk titik jauhnya sama seperti mata normal. Jadi yang bermasalah itu ada pada titik dekatnya. Jadi titik dekatnya ya lebih dari 25 cm ya, maka bayangannya, S-aksennya, jarak bayangannya min titik dekat. Sedangkan S-nya, jarak bendanya adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Sehingga kekuatan lensanya yang P-nya sama dengan 1/F ya, di mana 1/F-nya ini sama dengan 1/S ditambah 1/X aksen. 1/F-nya adalah P, 1/S jarak bendanya adalah 25. Nah, kalau dijadikan meter berarti kan 100 ya, 1 dibagi 100 dibagi 25 berarti 4 dikurangi 1 per PP. PP-nya adalah satuannya dalam meter ya. Nah, tapi kalau dia pakai senti, maka satuannya ada di sini persamaannya menjadi P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari soal yang ujian nasional ya. Seseorang titik dekatnya 100 cm hendak membaca buku pada jarak 25 cm di depan matanya. Agar dapat membaca dengan jelas, maka ia harus memakai kacamata berkekuatan. Nah, kekuatan kacamata ditanya ya. Berarti dari sini diketahui. Nah, jarak bendanya. Nah, membaca buku berarti bendanya ya. Bendanya berarti 25 cm. Ini adalah S atau S. Titik dekatnya itu PP. Jadi S aksen min PP. Jadi min 100 cm. Jadi PP-nya adalah titik dekat. Maka yang ditanya P, jawab 1/SO ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1 per SO-nya adalah 25, dikurang 1 per 100 sama dengan 1/F, maka F sama dengan 100 dibagi 3. Nah, jadi P tinggal dibalik karena dia satuannya senti, 100 dibagi F, maka 100 dibagi 100 per 3 sama dengan 3 dioptri. Jadi, ia harus menggunakan kacamata dengan ukuran kekuatan sebesar 3 dioptri. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, ini bisa menggunakan cara cepat rumus yang tadi. Jadi rumus awalnya itu rumus utama yang tadi, yang 1/F. Nah, ini cara cepatnya khusus untuk penderita hipermetropi rumusnya ini. P sama dengan karena dia titik dekatnya satuannya senti, kita pakai rumus P sama dengan 4 min 100 per S aksen atau min PP gitu ya, nah PP ya. Jadi 100 per 100 sama dengan 1, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, sekarang masuk ke rabun jauh. Rabun jauh atau miopi. Ya, lihat ini jangkauan matanya, jangkauan penglihatannya nih. Dari titik dekat ke tak terhingga untuk mata normal 25 sampai tak terhingga. Tapi karena dia rabun jauh berarti titik jauhnya yang bergeser. Tidak tak terhingga tetapi bergeser tertentu. PR-nya kurang dari tak terhingga ya. Nah, yang merah ini berarti benda-benda yang diletakkan di sini, yang merah ini ya. Ya, seperti mata normal yang supaya bisa melihat pada jarak tak terhingga,
itu diatasi dengan lensa negatif. Jadi menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Nah, ini gambar jalannya sinar. Ingat tadi jauh tak terhingga adalah garisnya sejajar, ya. Tapi karena penderita miopi itu tidak tak terhingga, jadi tertentu dia di titik tertentu ini, titik dekatnya, titik jauhnya, maka dia seperti mata normal ditolong dengan lensa cekung ya. Sebelumnya di sini dia sebelum pakai kacamata dia akan bayangan terbentuknya di depan retina, makanya dia kabur melihatnya nggak jelas ya. Ini bendanya kita terhingga. Begitu dia digunakan lensa cekung, maka benda yang titik dekatnya tadi, titik jauhnya tadi ya, titik jauhnya tadi tertentu menjadi bisa melihat. Ya. Nah, sama S aksennya min PR, titik jauh, S-nya tak terhingga. Sehingga dimasukkan persamaan seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen, di mana P-nya seper tak terhingga ditambah seper min PR. Sehingga di sini karena seper tak terhingga sama dengan 0, maka kekuatan lensanya P sama dengan min seper PR. Jadi ini rumus cepat dari penderita miopi. Kalau rumus utamanya boleh menggunakan ini ya. Nah, sekarang contoh ya, soalnya juga standar UN ya. Seorang anak penderita miopi memiliki titik jauh 50 cm. Maka ia dibantu dengan kacamata berkekuatan berapa diopter ya. Sama S aksennya tak terhingga, S0-nya jarak bendanya, bendanya itu ya kita ingin melihat apa? Tadi kalau rabun jauh berarti ya seperti mata normal. Mata normal itu melihat jauh di titik terjauh itu tak terhingga. Jadi S-nya adalah tak terhingga. Nah, untuk S aksen tadi adalah min PR, min titik jauhnya. Jadi kalau di sini soalnya adalah 50 ya, maka dia S aksennya min 50. S-nya terhingga. Nah, ini untuk menjawabnya sama menggunakan rumus umum lensa boleh atau boleh pakai cara cepat. Kita gunakan dulu deh rumus umum lensa. Kenapa kok masih diberikan padahal ada cara cepat, Bu? Ada dalam soal nanti kadang-kadang tidak seperti mata normal melihatnya. Melihat benda pada jarak bukan 25 cm, bukan tak terhingga gitu ya. Kalau ini rabun jauh kan tak terhingga ya, bendanya tidak tak terhingga, tapi misalkan ingin melihat benda tapi jaraknya tertentu. Jaraknya misalkan 5 meter, 10 meter dan sebagainya. Nah, ini S-nya. Bendanya di mana? Kalau seperti mata normal berarti bendanya tak terhingga. Seper S-nya min 50, maka seper F ketemu. F-nya adalah min 50. Dari P kekuatan itu adalah 100 dibagi F sama ada 100 dikurangi dibagi min 50 jadi min 2 dioptri. Jadi ini ia harus menggunakan kacamata dengan kekuatan min 2 dioptri. Untuk cara cepatnya P sama dengan min seper PR sama dengan min seper. Nah, PR-nya ini kenapa kok 1? Nah, kalau 1 ini berarti dia menggunakan satuannya meter. Kalau meter berarti S-nya diubah S aksennya atau PR-nya titik jauhnya 50 cm diubah ke meter. Nah, ini 0,5. Jadi 1 dibagi 0,5 adalah 2. Tapi tandanya min, jadi min 2 di. Nah, sekarang untuk mata tua atau presbiopi. Diatasi dengan lensa positif untuk rabun dekatnya, diatasi dengan lensa negatif untuk rabun jauhnya. Karena mata tua, dua-duanya terjadi gangguan penglihatan. Ini akibat apa tadi? Akibat daya akomodasinya sudah berkurang ya.
lensa mata tadi untuk menjadi pipi, untuk menjadi cembung itu sudah berkurang ya. Sehingga karena sudah tua ya, jadi berkurang kekuatan otot lensa matanya. Nah, ini jadi karena kabur ya, ini untuk melihat dekat, nih bayangan terjadi di belakang retina. Untuk melihat jauh, bayangan terjadi di depan retina. Nah, mengatasinya dengan kacamata bifokal, yang atas untuk melihat jauh, berarti lensanya negatif, yang bawah untuk melihat dekat, lensanya positif. Jangan dibalik. Nah, nanti kalau dibalik jatuh ya. Jadi ini kacamata yang digunakan adalah kacamata bifokal atau kacamata dengan fokus rangkap. Contohnya di sini, seorang kakek hanya mampu melihat jelas benda yang terletak pada jarak 2-4 meter. Berarti dari sini kakek itu kabur kalau melihat benda-benda yang diletakkan kurang dari 2 meter. Lebih dari 4 meter, dia juga kabur melihatnya ya. Nah, supaya melihat seperti mata normal, maka kakek tersebut harus menggunakan kacamata ukuran berapa. Nah, dari sini diketahui ada 2 dan 4. 2 itu apa? Titik paling dekat. Nah, yang paling dekat yang dilihat jelas tadi hanya 2 meter. Berarti PP-nya kakek tersebut 2 meter. Yang paling jauh 4 meter, berarti PR-nya 4 meter. Nah, di sini, PP tadi adalah S aksen. Oh, lupa ini ya, tanda negatif ya. S aksennya 2 meter untuk lensa positif. Kenapa? Karena melihat dekat, pakai lensa positif. Nah, S aksennya ada 2 lagi, ini S aksen juga, tapi 4 meter untuk melihat jauh. Namanya lensa negatif, tapi tandanya jangan lupa ya, ini ada tanda negatifnya. Nah, ditanya berarti lensa ukuran kacamata lensa positif dan lensa negatif. P positif, kekuatan positif, dan P untuk lensa negatif. Jawab lensa positif untuk melihat dekat, S-nya min 25 cm. Untuk melihat jauh, lensa negatif, S-nya adalah min tak terhingga. Ini S-nya adalah 25 cm, S-nya tak terhingga. Nah, tinggal dimasukkan 1/F untuk lensa positif 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, 1/S, nah P, nah ini kalau diubah ke meter semua ya, P-nya itu 1/F, jadi 1/, S-nya 25 cm, diubah menjadi meter 0,25. Dikurangi 1/, S aksennya min 2 meter. Jadi 4 dikurang setengah adalah 3,5. Untuk lensa negatif, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, S1/F-nya adalah P, S-nya jaraknya benda untuk melihat jauh adalah tak terhingga, ditambah 1/S aksennya adalah min titik jauhnya min 4. Sehingga 0 dikurangi 0,25. 1/4 itu 0,25. Jadi min 0,25 dioptri. Nah, sehingga kacamata yang dipakai yang di atas menggunakan ukuran min 1/4 atau 0,25 dioptri yang atas, yang bawah menggunakan ukuran plus 3,5 dioptri. Ya, nggak boleh dibalik ya. Nah, boleh menggunakan cara cepat karena ini adalah seperti mata normal. Nah, ini seperti mata normal berarti titik jarak benda melihat dekat 25 cm, jarak benda melihat jarak benda untuk di titik jauhnya yaitu tak terhingga. Jadi lensanya positif adalah P sama dengan 4 dikurangi 1/2 min PP ya kan? 1 min 2 ini dari sini PP-nya min 1/2. Jadi 3,5 dioptri plus lensa negatifnya min 1/PR. 1/min 4, nah, jadi 0,25 dioptri.
Ya. Nah, ini untuk latihan, kalian bisa kerjakan sendiri ya. Terima kasih, jangan lupa. Nah, ini karena kita sudah belajar mengenai mata dan kacamata, daya akomodasi itu merupakan kebiasaan kita dalam menjaga mata, melihat ya terutama. Kalau daya akomodasi kita gunakan terus-menerus, maka akan misalkan dalam keadaan kita melihat dekat terus ya, lama di depan laptop, main gitu ya. Nah, ini kelamaan maka daya akomodasi akan lensa mata akan cenderung cembung. Cembung terus gini ya. Jadi untuk kembali pipi begini memerlukan daya ekstra ya, terutama vitamin A ya, vitamin A-nya. Kalau kurang, vitamin A-nya kurang, terus terusan begini, nah nanti akan terjadi gangguan penglihatan, terutama menjadi terbiasa melihat dekat, untuk melihat jauh menjadi kabur, makanya terjadi rabun jauh. Sama juga seorang supir terbiasa melihat jauh terus ya, kelamaan gitu ya, begitu kurang menjaga kesehatan mata, maka terbiasa tipis begini, maka menjadi cembungnya susah, maka dia akan pada saat membaca itu akan kabur, dia akan terjadi rabun dekat. Nah, jangan terlalu lama melihat dekat atau melihat jauh. Jadi rilekskan mata dengan cara ya kita melihat jauh, lihat bintang-bintang, dirilekkan. Kalau sudah main game berapa jam gitu ya, jangan terlalu lama-lama, sebentar lihat jauh. Demikian juga yang terbiasa melihat jauh, sebentar melihat dekat gitu ya. Itu adalah cara efektif untuk menjaga kesehatan mata ditambah dengan vitamin, yaitu dari makanan yang mengandung vitamin A, terutama yang buah-buah yang berwarna orange atau merah ya, wortel, apel, mangga, gitu ya, orange ya, jeruk, itu ada vitamin A. Terima kasih, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.